kita akan segera memulai kegiatan kita ini. Pertama-tama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang kami hormati, alumni Fakultas Teknik dan juga rekan mitra yang selama ini memiliki hubungan kerjasama dengan Fakultas Teknik. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas kesediaannya berhadir di hari libur ini ya, di waktu ini. Pada hari ini kami khusus mengundang kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan hari ini bisa kita laksanakan tidak terlalu lama sehingga Bapak Ibu bisa melanjutkan kegiatan yang lain. Kegiatan kita pada dasarnya adalah kegiatan sosialisasi pelayanan Fakultas Teknik, sekaligus kami mohon nanti kita berkenan melaksanakan pengisian kuesioner dan tentunya kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa kegiatan kuesioner yang akan kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, alumni Fakultas Teknik yang juga kami hormati, saat ini kami perkenalkan dulu, saya Bani Nur Muhammad selaku Dekan Fakultas Teknik periode 2018 sampai 2022. Kemudian hadir juga bersama kita sekarang adalah Pak Profesor Mailana Dharma Putra selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Hadir juga di sini Bapak Andi Miswar selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Dan juga Bapak Romlan Nur Hakim selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Jadi kami dari jajaran pimpinan fakultas terdiri dari dekan dan 3 wakil dekan itu hadir semua. Kemudian ditemani juga bersama kita pada pagi hari ini adalah perwakilan pimpinan dari program studi ya. Ada dari program studi Teknik Sipil, di sini ada Ibu Chandra Yuliana. Kemudian dari Magister Teknik Sipil ada Ibu Sekretaris, Bu Ade. Kemudian dari Teknik Pertambangan ada Ibu Yuniar, juga Pak Romla dari Pertambangan. Kemudian dari Teknik Lingkungan ada Pak Abdi, juga ada Pak Andi Miswar selaku Wakil Dekan juga dari Teknik Lingkungan. Kemudian dari Teknologi Informasi ada Bapak Muhammad Alkap. Oh ya, dari lingkungan juga ada Pak Sekretaris Prodi ya, Pak Riza. Kemudian dari Prodi Arsitektur ada hadir di sini Bu Aufa, juga Pak Ibnu Saud ya. Kemudian dari Teknik Kimia, karena Teknik Kimia sedang melaksanakan kegiatan kuliah tamu, sekarang diwakili dari Pak Profesor Mailana dan juga ada Pak Agus Mirwan, meskipun beliau juga mewakili S1 dan S2 ya tentunya di sini. Kemudian dari Teknik Mesin ada Pak Heri, sama Pak Rahmat ya. Nah, kemudian dari Prodi ya lengkap sudah semua ya kami bacakan. Mungkin dari PPI Pak Mailana, siapa yang mewakili di sini Pak Mailana dari PPI, Pak Prof. Hairul Irawan belum hadir ya? belum hadir, mungkin masih di sebelah nggih, ya. nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya, baik dari unsur pimpinan fakultas maupun dari Prodi yang mewakili. Kita mengucapkan selamat datang sama-sama kepada Bapak Ibu, undangan dan alumni yang kita undang pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu, di sini kami akan menyampaikan sekilas tentang Fakultas Teknik saat ini ya, dan kaitannya dengan kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini Fakultas Teknik itu ditunjuk oleh universitas, sedangkan universitas kita juga ditunjuk oleh kementerian begitu ya. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek itu menunjuk Universitas Lambung Mangkurat sebagai salah satu universitas yang melaksanakan program reformasi birokrasi. Nah, untuk Universitas Lambung Mangkurat sendiri itu menunjuk lagi unit kerja di bawahnya sebagai pelaksana pembangunan zona integritas. Mungkin Bapak Ibu yang bekerja di
pemerintahan sudah pernah mendengar istilah zona integritas. Nah, kita merasa bersyukur, merasa beruntung karena penunjukan Fakultas Teknik sebagai unit kerja di lingkungan Universitas Lamu Mangkurat atau ULM sebagai unit kerja ini adalah satu-satunya ya Bapak Ibu ya. Satu-satunya fakultas yang ditunjuk di universitas kita untuk melaksanakan pembangunan zona integritas. Ini kita patut berbangga. Nah, kegiatan pembangunan zona integritas itu sekali lagi dalam rangka program reformasi birokrasi. Oleh karena itu, maka kita di Fakultas Teknik itu harus melakukan perbaikan-perbaikan di segala aspek. Nah, mungkin pada kesempatan yang singkat ini, kami sekilas saja akan menyampaikan beberapa kegiatan-kegiatan perubahan ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan zona integritas yang ada di Fakultas Teknik. Mungkin Bapak Ibu saat ini kalau kita ingin mengenal lebih jauh tentang Fakultas Teknik, itu bisa kita lihat di dalam website Fakultas Teknik yang ada, alamatnya adalah ftulm.ac.id. Nanti di dalamnya kita bisa lihat ini adalah laman Fakultas Teknik. Nah, di sini mungkin di bagian atas ini kita juga lihat sudah ada menu top header kita ya. Ada kotak pos misalkan, ada lokasi kampus, ada kontributor berita, admisi profesi, dan tracer study. Kemudian di sini ada menu-menu utama kita, ada halaman depan, ada profil. Nah, jadi kita bisa mengenal Fakultas Teknik saat ini dengan lebih baik. Apa saja Renstra Fakultas Teknik, perjanjian kinerja antar pimpinan itu seperti apa, laporan kinerja kita, dan seterusnya. Capaian kinerja kita juga ditampilkan di sini, informasi kemahasiswaan, tracer study kita, dan ada satu halaman tentang zona integritas wilayah bebas korupsi. Nah, yang kita laksanakan hari ini Bapak Ibu adalah dalam rangka Fakultas Teknik ditunjuk sebagai unit kerja yang melaksanakan pembangunan zona integritas. Nah, di dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas ini, Fakultas Teknik harus melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, terutama di dalam bidang layanan-layanan dan juga pemberantasan tindak korupsi, kolusi maupun nepotisme. Nah, oleh karena itu kita bersungguh-sungguh di dalam melaksanakannya. Nah, kemudian di bagian akademik kita lihat ada beberapa informasi tentang Fakultas Teknik yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Dan yang paling penting adalah di layanan. Ini adalah fokus perbaikan kita. Jadi saat ini Fakultas Teknik itu memiliki 46 layanan online yang bisa digunakan oleh mahasiswa, alumni, maupun masyarakat umum. Nah, nanti akan saya jelaskan sekilas layanan-layanannya. Kemudian juga ada menu unduhan, ini untuk mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan Fakultas Teknik. Kemudian terakhir informasi tentang 10 program studi yang ada di Fakultas Teknik. Nah, saat ini Fakultas Teknik memiliki jargon begitu ya, semboyan FT Gesit Melayani. Mungkin Bapak Ibu kita semua perlu memahami atau mengetahui bahwa jargon Gesit Melayani ini adalah hasil dari nilai-nilai kinerja yang kita turunkan ke dalam inovasi. Gesit itu sendiri punya singkatan yaitu giat, efisien, santun, inovatif, dan terampil. Ini adalah nilai-nilai Gesit. Jadi Fakultas Teknik sekali lagi menetapkan, mencanangkan nilai-nilai kinerja, nilai-nilai yang mendasari semangat kerja yang bersifat giat, efisien, santun, inovatif, terampil. Itu kita kemas menjadi Gesit Melayani. Nah, tentunya kita tidak berhenti sampai di jargon saja, tidak berhenti sampai di semboyan saja, tetapi jargon atau semboyan dan nilai-nilai ini kita terjemahkan menjadi inovasi-inovasi. Nah, inovasi giat itu kita bangun menjadi namanya FTS Service. Kemudian
semangat efisien itu kita kembangkan menjadi inovasi command center. Kita punya command center sekarang. Nilai atau semangat santun kita kembangkan menjadi inovasi FT Respon. Kemudian nilai-nilai atau semangat inovatif kita kembangkan menjadi inovasi FT e-commerce, dan terakhir nilai-nilai terampil itu kita kita implementasikan ke dalam inovasi FT Office. Nah, apa saja isinya? Kita lihat Bapak Ibu. Jadi sekarang saat ini Fakultas Teknik itu dalam rangka pembangunan zona integritas tadi wajib melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, pelayanan-pelayanan harus lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat. Maka berdasarkan nilai-nilai semangat giat melayani ini, kita punya di sini 24 layanan yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dan alumni maupun masyarakat umum. Saya ambil contoh satu, kotak pos. Nah, Bapak Ibu alumni mahasiswa yang berada di luar daerah atau di luar kampus itu sekarang untuk mengirimkan surat apapun, dokumen apapun ke Fakultas Teknik ditujukan kepada pimpinan ataupun kepada bagian lainnya, itu bisa menggunakan klik layanan kotak pos. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal mengisi saja informasi yang perlu diisi. Misalkan nanti silahkan diisi, mungkin ada isian nama ya, silahkan Bapak Ibu masuk sebagai pengirim, kemudian selanjutnya nama pengirimnya siapa, email pengirimnya silahkan diisi ya. Saya ambil contoh di sini Fulan misalkan, email pengirimnya apa ya, misalkan saya pakai email saya saja. Nah, kemudian nanti email ini perlu diisi karena nanti akan menjadi notifikasi kepada Bapak Ibu jika permintaan ataupun hal yang perlu dilayani itu selesai dikerjakan akan dikirimkan ke email Bapak Ibu. Nah, kemudian instansi pengirim kalau dari program studi ya diisi program studi, kalau dari lain diisi lain, misalkan dari PT bersama misalkan, silahkan, kemudian next ya. Kemudian ya kalau ada surat itu punya nomor ya diisi saja Bapak Ibu nomor suratnya, yang surat yang Bapak Ibu ajukan itu, kemudian ini misalkan saja ya saya ambil contoh, kemudian tanggalnya hari ini, kemudian sifat suratnya kalau itu sangat perihal suratnya apa, misalkan kerjasama, silahkan diisi. Sifat suratnya apa, kalau itu sangat penting atau rahasia silahkan diklik rahasia, kemudian diklik next ya. Nah, kemudian tujuan suratnya mau ke siapa, misalkan ke dekan FT ya silahkan ditulis saja ke dekan, isinya adalah apakah itu undangan atau bukan undangan ya. Kalau bukan undangan klik saja bukan undangan, kemudian scan suratnya masukkan ke sini dalam bentuk JPEG atau PDF. Nah, silahkan difoto pakai HP misalkan ya. Kemudian batas waktunya kapan kami harus menjawab surat itu paling lambat. Kemudian keterangan lain yang perlu ditambahkan apa di surat itu. Kalau sudah selesai silahkan disubmit, maka proses selesai. Maka pada saat Bapak Ibu menggunakan layanan kami seperti ini, dalam hitungan beberapa detik, maka tujuan surat akan menerima apa yang Bapak Ibu kirimkan. Maka surat Bapak Ibu akan segera kami proses ya. Mungkin seperti itu gambarannya. Nah, ini adalah salah satu layanan saja. Kemudian kalau di lingkungan kita juga mahasiswa alumni mau berkontribusi mengirim berita juga boleh, silakan klik nanti isi beritanya apa. Mau kerjasama juga boleh. Mau minta legalisir ijazah. Jadi sekarang mahasiswa alumni yang ada di luar daerah jika ingin mengajukan legalisir ijazah sudah bisa dilakukan secara online ya. Tidak ada biaya sama sekali. Jadi saya ingatkan sekali lagi, tidak ada biaya, gratis ya. Adapun pengiriman nanti akan dibayar di tempat penerima. Jadi nanti setelah Bapak Ibu misalkan perlu legalisir ijazah, diisi saja di sini, dilengkapi syaratnya, nomor ijazah yang aslinya berapa dan seterusnya nanti kami cek. Jika itu benar maka akan dikirimkan kepada Bapak Ibu. Dan itu tidak dipungut biaya sepeser pun, sedangkan biaya pengiriman pos kalau itu Bapak Ibu ada di luar daerah nanti akan bayar di tempat oleh ekspedisinya. Legalisir transkrip juga demikian, legalisir akreditasi prodi
Kemudian, nah mungkin Bapak Ibu yang bekerja di dinas, di instansi pemerintah atau di swasta, sering juga minta tenaga ahli dari Fakultas Teknik, bisa dikirim lewat sini. Kemudian bagi alumni yang kehilangan ijazah, ijazah rusak, ya transkrip hilang, transkrip rusak, itu bisa minta keterangan pengganti ijazah tersebut. Bagi mahasiswa yang aktif kuliah, bagi mahasiswa yang sudah lulus tapi belum terbit ijazah, bisa minta surat keterangan lulus. Bagi mahasiswa yang aktif mau PKL, meminta data untuk PKL, tugas akhir, pengantar penelitian, KP, TA, penelitian lab, sertifikasi, rekomendasi, misalkan mau minta beasiswa ya harus ada rekomendasi, itu semua disediakan. Bahkan untuk pembuatan visa pun ada. Mahasiswa yang ingin mengikuti lomba misalkan ikut di luar negeri harus bikin visa, itu bisa diajukan secara online. Pendaftaran PAT bagi mahasiswa yang masih aktif ya, bebas lab perpustakaan, perubahan UKT. Nah, ini sekarang sedang ramai sekali permohonan ini karena periodenya sedang berjalan, kemudian permintaan surat tugas. Nah, ada 24 layanan ini yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, alumni, dan masyarakat umum. Jadi kami sekarang sudah menyiapkan layanan seperti ini di Fakultas Teknik. Kemudian berikutnya layanan FTO Office ini juga adalah layanan yang kami siapkan untuk tenaga administrasi kami di Fakultas Teknik agar mereka lebih cepat dalam melayani Bapak Ibu. Di sini semua sudah kami siapkan sehingga semua kegiatan di Fakultas Teknik boleh dikatakan mengarah ke paperless. Memang belum 100%, tapi kita menuju 100%. Nanti kalau sudah siap, maka di Fakultas Teknik sudah tidak akan lagi menggunakan kertas, komunikasi kita menggunakan file elektronik. Nah, alamat email itu menjadi salah satu media kita untuk berkomunikasi dalam pelayanan ini. Oleh karena itu, inilah yang ingin kami bangun saat ini ya, yang sedang kami bangun, dan ini alhamdulillah dalam program reformasi birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah, Fakultas Teknik ditunjuk sebagai pelaksana zona integritas di ULM. Syaratnya kita harus punya perbaikan atau peningkatan pelayanan, baik itu untuk mahasiswa, alumni maupun masyarakat. Nah, semua layanan ini kita siapkan. Ini adalah profil pembangunan zona integritas Fakultas Teknik. Ini profil Fakultas Teknik saat ini. Mungkin Bapak Ibu silahkan nanti dilihat video profil kita saat ini ya. Kemudian kalau ingin melihat apa saja pengumuman yang ada di Fakultas Teknik, bisa dilihat di sini. Agenda-agenda kita juga ada di sini. Nah, untuk layanan yang paling sering diakses oleh masyarakat, kami tampilkan di depan, walaupun di dalam halaman layanan juga ada. Jadi yang kotak pos tadi ada juga di depan. Nah, kalau Bapak Ibu punya laporan, keluhan ke Fakultas Teknik, bisa diklik di sini, lapor FT. Silahkan, boleh menyampaikan laporan kalau yang berkaitan dengan hal yang mungkin pantas untuk dilaporkan. Ya, misalkan ada dalam tanda petik penyalahgunaan begitu ya, silahkan dilaporkan, nanti akan kami proses. Kemudian kalau Bapak Ibu punya pertanyaan di seputar Fakultas Teknik, misalkan tentang admisi atau penerimaan mahasiswa baru ya, baik jalur S1, S2 maupun profesi, silahkan klik saja di sini, tanya FT, nanti akan kami jawab. Ya, silahkan diisi apa pertanyaannya, ya, pemohon siapa, next, kemudian diisi, namanya diisi, emailnya diisi, email ini penting diisi karena kami akan membalasnya lewat email Bapak Ibu. Kemudian apa pertanyaannya, kemudian kalau ada data pendukungnya silahkan dilampirkan, sudah klik submit, maka pertanyaan Ibu Bapak dalam tempo sekian detik akan muncul di email kami dan dalam waktu secepatnya akan kami jawab. Jadi seperti itu sekarang layanan di Fakultas Teknik yang harus kami laksanakan. Nah, kemudian kalau mau mengakses layanan lainnya bisa di sini dan ini larinya sama dengan yang ada di halaman-halaman ini. Nah, kemudian untuk mengetahui berita-berita apa saja yang ada di Fakultas Teknik juga bisa diikuti perkembangannya di sini. Kemudian media sosial kita ada Instagram dan kita ada YouTube.
Jadi kampanye-kampanye seperti ini ya Bapak Ibu, lihat ada poster di sebelah kanan, ini adalah poster yang wajib kami tayangkan begitu ya, bahwa jika Fakultas Teknik ini memang ada tindakan-tindakan yang bersifat koruptif, itu boleh dilaporkan. Kemudian ini ada mitra-mitra kerjasama kita, kemudian ini statistik progres kita yang terbaru. Nah, terakhir di bagian sini ini ada channel untuk membuat laporan. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan untuk mahasiswa, alumni, maupun masyarakat umum, mitra Fakultas Teknik secara umum, itu sekarang untuk berkolaborasi dengan kami itu lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Bapak Ibu tidak perlu datang ke kampus, apalagi di masa pandemi ini sangat sulit kita berpergian, maka silahkan gunakan layanan online ini secara maksimal. Satu yang menjadi catatan kami adalah kami sangat concern dengan pembangunan zona integritas menjadi wilayah bebas korupsi. Sehingga kampanye-kampanye seperti ini ya tidak menerima gratifikasi atau pemberian untuk satu jasa itu sangat kami perhatikan. Nah, di sini kampanye-kampanye ini nanti kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke kampus akan banyak melihat ya, tidak hanya di website, di Instagram, tapi juga di kampus ada poster, banner, spanduk, baleho ya, yang semuanya adalah tujuannya untuk membangun semangat anti korupsi, semangat gesit melayani. Gesit melayani itu prinsipnya harus mudah, harus cepat, dan harus murah. Nah, ini semua sekarang sedang kami bangun. Jadi kampanye-kampanye seperti ini nanti akan banyak Bapak Ibu temukan di kampus kita saat ini ya, bahwa kita sudah tidak lagi mengizinkan, memperkenankan adanya praktek-praktek yang sifatnya menyalahgunakan kewenangan. Jadi kegiatan-kegiatan layanan itu semua tidak diperkenankan lagi memungut biaya gitu ya. Jadi prodi-prodi yang saat ini mungkin masih istilahnya ada memungut itu sejak tahun 2020 bahkan dari 2019 itu sudah kita ingatkan untuk tidak boleh lagi ada mengambil pungutan dalam bentuk apapun ya. Nah, proses atau pencanangan juga kemarin dilakukan oleh Pak Dirjen bersama Pak Rektor. Jadi kita sangat serius, sangat sungguh-sungguh dalam upaya pencanangan pembangunan zona integritas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami simpulkan ya, bahwa saat ini Fakultas Teknik itu berupaya menjadi lebih baik, berupaya memberikan layanan yang terbaik, yang murah, yang mudah, yang cepat. Dalam konteks pembangunan reformasi birokrasi, kita membangun zona integritas, ya, kita berkomitmen kepada masyarakat. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, bahkan kita di dalam laman kita, website FT, kita sudah mendeklarasikan juga maklumat pelayanan publik. Nah, di sini ya Bapak Ibu bisa baca maklumat pernyataan ini sudah kita SK-kan ya, kalau Bapak Ibu klik nanti bisa membaca SK lengkapnya di link maklumat pelayanan. Jadi di sini kita komitmen untuk memperbaiki diri ya. Bahkan ini adalah statistik layanan yang sekarang kita bangun. Jadi Bapak Ibu bisa lihat hari kemarin tanggal 28 ya, kalau hari ini 29, ini kemarin 28 ada 45 mahasiswa hari sebelumnya, hari sebelumnya, hari sebelumnya. Jadi tiap hari layanan kita banyak sekali diakses oleh mahasiswa dan alumni. Intinya adalah kita ingin memberikan layanan yang terbaik. Nah, mungkin seperti itu gambaran gambaran Fakultas Teknik saat ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang kebetulan mungkin jarang ke kampus, saat ini kita juga sangat banyak melakukan perubahan sudah ya. Mudah-mudahan masih ingat dengan kampus kita. Nanti suasananya sudah kita bangun, sudah sangat beratmosfer akademik. Nah, harapan kita mahasiswa akan semakin baik mendapatkan proses pembelajaran. Nanti silahkan dilihat di mana ini namanya, dilihat di website kita di sini ya.
Kita lihat sekilas, inilah Fakultas Teknik saat ini. Selamat datang di Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Fakultas ini berdiri pada tahun 1965. Salah satu kampus unggulan dari 11 fakultas yang ada di Universitas Lambung Mangkurat. Memiliki letak yang strategis di ibu kota Kalimantan Selatan, yaitu Banjarmasin dan kota Banjarbaru, menjadikan suasana yang sempurna untuk berproses menuntut ilmu. Kampus ini menjadi tujuan para pembelajar. Mereka berasal dari berbagai penjuru kota di Kalimantan. Tak heran, sampai saat ini memiliki 2.496 mahasiswa yang tersebar di 10 program studi yang dimiliki oleh fakultas ini. Mulai dari sarjana, magister, hingga profesi insinyur. Bahkan, hampir semua program studi sudah terakreditasi dengan nilai B oleh BAN PT. Pilihan program studi yang ada di kampus ini adalah program studi Sarjana Teknik Sipil. Jadi Bapak Ibu baik nanti bisa disaksikan sendiri video lengkap profil Fakultas Teknik. Jadi Bapak Ibu mungkin kita boleh dikatakan hampir 100% melaksanakan perubahan, dan yang cukup membanggakan kita adalah semua proses perubahan ini melibatkan alumni juga ya. Mungkin kami secara khusus menyampaikan terima kasih pada alumni kami yang berkontribusi dalam proses pembangunan ini ya. Bapak Ibu nanti kalau jalan-jalan ke kampus bisa melihat bagaimana kiprah alumni kita sendiri di dalam membangun kampus ya. Terutama pada MJKP kami ucapkan terima kasih atas peran serta dan kontribusinya di dalam membangun kampus lebih baik. Kita juga bekerja sama dengan alumni-alumni lain ya, yang sudah berada di berbagai bidang untuk membangun kampus melalui kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, harapan kami nanti ke depan kerjasama kita itu akan semakin lebih baik lagi. Kami di kampus fokus pada bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang paling mudah, paling murah, dan paling cepat. Itu adalah komitmen kami. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, karena saat ini kita sedang dalam program pembangunan zona integritas ini, ya Bapak Ibu mohon dipahami, di dalam salah satu kewajiban kami adalah mensosialisasikan ini bukan hanya ke kalangan di dalam ya, artinya ke mahasiswa aktif, ke dosen-dosen maupun ke tenaga kependidikan, tapi juga ke masyarakat luar, terutama ke alumni yang sudah tersebar di berbagai bidang pekerjaan dan juga tersebar di berbagai bidang daerah, termasuk juga kepada mitra-mitra yang selama ini punya hubungan kerjasama dengan Fakultas Teknik. Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir pada hari ini dan juga alumni yang berhadir, kami simpulkan sekali lagi sebagai penutup ya, mungkin ada waktu 5 menit kita akhiri. Pertama, pemerintah kita sekarang sedang melaksanakan reformasi birokrasi atau istilahnya RB ya, singkatannya biasa kalau kita dengar RB begitu, program reformasi birokrasi. Nah, untuk semua kementerian itu sedang mengikuti program RB. Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek itu ditunjuk beberapa universitas. Tahun lalu hanya ada 14 universitas se-Indonesia, tahun ini sudah mulai ditambah. Nah, jadi sejak tahun lalu, sejak 2019 sebenarnya kami sudah melakukan upaya-upaya perbaikan layanan. Jadi masing-masing universitas itu menunjuk lagi unit-unit kerja satu saja yang dipilih ya, yang terbaik di masing-masing universitas, dan kita bersyukur yang dari ULM, Fakultas Teknik yang ditunjuk oleh universitas dipercaya sebagai piloting atau percontohan pembangunan zona integritas. Nah, inti dari pembangunan zona integritas di Fakultas Teknik adalah bagaimana kita berinovasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, lebih murah, ya. Melakukan perubahan-perubahan baik di budaya kerja, pola pikir, maupun di tindakan-tindakan anti korupsi. Nah, itu semua sudah kita lakukan sejak 2019, 20, bahkan sampai 2021 ini. Namun demikian, upaya-upaya tersebut tentunya
harus didukung oleh pihak eksternal. Dalam hal ini adalah mitra-mitra Fakultas Teknik dan juga alumni yang sudah berada di luar kampus. Karena itulah yang diminta oleh Kemenpan RB maupun Ristek Dikti dan bahkan KPK. Oleh karena itu, kami harus melakukan sosialisasi ini kepada kita semua. Nah, bersyukur saat ini kita bisa menyelenggarakan pada pagi ini. Kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kami bisa memberikan informasi yang terbaik tentang Fakultas Teknik saat ini. Kami selalu komitmen dan berusaha terus diperbaiki untuk saat ini dan tahun-tahun ke depan. Bahkan yang tersulit adalah kami harus mengajak unit-unit kerja lain yang ada di ULM untuk bisa meniru perubahan yang ada di Fakultas Teknik. Nah, kemarin kami hari Selasa sudah melaksanakan itu juga. Jadi semua pimpinan fakultas dari ULM itu diundang di Fakultas Teknik untuk diinternalisasikan juga program-program perubahan ini, sehingga mereka diharapkan juga meniru perubahan-perubahan yang dibangun di Fakultas Teknik. Jadi kita patut berbangga sebagai mitra Fakultas Teknik dan juga alumni Fakultas Teknik ya dari semua program studi. Keterlibatan kita semua menentukan nama baik fakultas kita ya. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa berkontribusi bagi kemajuan alma mater kita. Dan nanti ke depan kami akan terus komitmen mengajak unit-unit kerja lain, bahkan mitra-mitra lain mungkin yang memerlukan bantuan untuk bersama-sama kita memperbaiki layanan di Fakultas Teknik. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jika ada salah kata, salah tindakan, salah sikap, kami mohon maaf. Jangan lupa mungkin kami juga akan terus terbuka terhadap masukan, kritik, saran dari semuanya. Demikian terima kasih. Kami akhiri sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.